hadiahkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan nikmat untuk bisa sama-sama berkumpul di kajian kita siang hari ini yang insya Allah dirahmati Allah. Dan tak lupa pula, marilah kita persembahkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aini Husna. Saya merupakan mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat berhadir pada kajian kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai larangan body shaming orang lain. Nah, teman-teman, Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya ciptaan Allah. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Tapi pada saat ini, teman-teman, kesempurnaan merupakan standar yang harus dimiliki oleh semua orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Istilahnya biasanya kita sering dengar itu adalah beauty privilege gitu ya. Siapa yang beauty, siapa yang cantik, dia akan mendapatkan keuntungan yang berlapis-lapis di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu, karena hal tersebut, banyak dari kita sebagai seorang muslim maupun sebagai seorang manusia melupakan hakikat bahwasannya sebagai manusia itu kita haruslah berbuat baik kepada sesama, tidak mencela, tidak mencaci maupun mengolok-olok. Itu juga termasuk perbuatan baik kita terhadap sesama. Nah, teman-teman, saat ini sengaja atau tidak sengaja ternyata kita banyak memberikan pencelaan terhadap fisik orang lain. Contohnya seperti apabila kita udah lama nggak ketemu sama teman-teman, tapi giliran pas kita ketemu, yang pertama kita bilang adalah, kok gemukan ya sekarang, kok jerawatan ya sekarang. Nah, itu juga termasuk salah satu bentuk pencelaan kita terhadap orang lain, yang seharusnya hal tersebut tidak perlu dan tidak boleh untuk kita ungkapkan, apalagi itu di dalam situasi kita sudah lama tidak bertemu begitu. Nah, body shaming ini merupakan tindakan yang merendahkan atau menghakimi dan juga mengkritik penampilan orang lain. Bahwasanya karena kan memang tidak ada manusia yang terlahir dengan fisik yang benar-benar sempurna. Tidak ada satu manusia pun yang terlahir dengan sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang terperangkap dalam pola pikir yang memandang penampilan fisik ini merupakan segalanya dan juga harus menjadi patokan seseorang begitu ya. Aku harus begini-begini, aku harus cantik agar aku bisa begini, aku harus ini agar aku bisa begini. Nah, namun sebenarnya setiap individu itu diciptakan dalam keunikannya masing-masing begitu. Kita satu sama lain kita tidak mungkin mempunyai keunikan yang sama, karena memang Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dengan keunikannya masing-masing. Seperti yang sudah Allah katakan di dalam Quran surah At-Tin yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dari ayat tersebut Allah mengajarkan kepada kita nih bahwa setiap individu itu sebenarnya diberikan fisik yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurna menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan kita. Karena teman-teman mengomentari bentuk tubuh, berat badan, dan atau atribut fisik lainnya hanya akan melukai hati dari lawan bicara kita. Dan juga hal tersebut akan mengurangi harga diri dari seseorang yang kita hina tersebut.
kita menyampaikan hal tersebut kita merasa bahwa itu candaan semata ya. Kita tidak bermaksud untuk menyinggung dia, tetapi padahal hal tersebut hal yang kita kira itu candaan ternyata itu menusuk hati seseorang tersebut dan membuat ia sakit hati. Nah, maka walaupun dalam balutan candaan baik dikatakan ketika sendiri maupun ramai-ramai, sebaiknya hal tersebut kita dapat hindari agar kita tidak memberikan rasa sakit hati kepada orang lain. Kita diperbolehkan bercanda, tetapi bercanda yang seperti apa ini gitu ya. Nah, bercanda yang tidak menjelekkan fisik orang lain, karena kita tidak pernah tahu apakah orang yang kita hina fisiknya tersebut mungkin dia adalah orang yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kita. Nah, apabila kita tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik kita diam saja. Seperti yang sudah Rasulullah SAW contohkan kepada kita, apabila kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam. Nah, seperti itu, daripada kita mencela kekurangan orang lain, lebih baik kita diam dan kembali introspeksi diri sendiri nih. Kira-kira apa nih kesalahan atau kekurangan kita sebelum kita mencela kekurangan orang lain. Nah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kajian kita hari ini. Semoga kita sama-sama bisa mendapat pelajaran dan mengambil pelajaran dari apa yang sudah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.